Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Nah, sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Nah, kalian juga bisa like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar. Nah, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online siang hari ini. Seperti biasa di siang hari Kamis, kita selalu membawakan seseorang yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, direktur Pathfinder Director Sertifikat. Nah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Salam Selamat Danang, pagi. datang untuk menang. Oke, salam Danang datang untuk menang. Bagaimana kabarnya nih, Pak Danang siang hari ini? Luar biasa ini, banyak teman-teman dari di sini, ada Kak Ari, Kak Citra, Kak Ani, Kak Amir Manurung, Kak Elma, Kak Yulian Prasetyo, ya, dan teman-teman dari Indonesia Belajar dan sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia Belajar. Bahagia dan Oke. gembira. Oke, siap Pak Danang. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah teaching and learning. Jadi, bagaimana sih kita mengajar agar lebih efektif? Lalu bagaimana pembelajar siswa-siswa yang aktif? Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang. Nah, jadi untuk sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan dan tonton terus sampai seminar online ini berakhir. Nah, sahabat pembelajar yang ingin bertanya, kalian bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom chatroom ini atau bisa juga klik raise hand kalian agar bisa berbincang langsung atau bertanya langsung kepada Pak Danang. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Danang, bagaimana nih penjelasan mengenai teaching and learning? Silahkan Pak Danang. Terima kasih. Jadi kali ini kita belajar mengajar dan gimana kita juga bisa belajar. Sebetulnya ini timbal balik ya. Learning style, gaya belajar. Jadi kita akan pelajari bagaimana ya konsep dari pengajaran, lalu menemukan gaya belajarnya, lalu menyelidiki gaya mengajar apa yang akan digunakan, lalu bisa menjadi guru yang efektif. Jadi konsep dan tujuan mengajar itu apa? Lalu gaya belajarnya itu apa? Lalu kemudian keadaan khusus, lingkungan pengajaran, lalu guru yang efektif. Lalu ini akan kita terapkan dengan masing-masing ya sesuai dengan pengalaman ya. Nanti bisa tanya jawab, bisa saling melengkapi ya untuk ya kita pakai bersama-sama. Baik. Konsep mengajar ya. Ini teaching konsep nomor 1 itu ya. Yaitu untuk mencapai sesuatu, ya achievement ya. Terutama ya mengerti apa yang dipelajari ya dan bisa diterapkan. Misalnya kita belajar mengenai ilmu bumi ya, kita tahu ya dunia ini ada bermacam-macam wilayah, bermacam negara, bermacam musim, sehingga nggak salah kostum nanti.
konkretnya besok saya dan Kak Amir juga ya. Itu di sini ada Kak Ani, Kak Hari, Kak Yulian Prasetyo ya, atau teman yang lain yang besok mengikuti Kampore di Bukit Hambalang, ya kita harus menyesuaikan. Kalau di sana itu udaranya di bukit itu dingin, anginnya kenceng, ya jangan lupa kita membawa jaket, jangan lupa membawa minuman-minuman hangat, semacam mungkin entah itu wedang uwu, entah itu beras kencur, entah itu bandrek, ya. Ini sehingga ilmu itu bukan hanya teori saja, tapi dengan ilmu kita mengerti dan bisa kita praktekkan sehingga itu bermanfaat bagi kita, bahkan bagi orang lain kalau kita memberitahu yang lainnya juga. Lalu contoh tahu tentang medan di sana yang mungkin naik turun, nah mesti hati-hati ya. Makanya pagi-pagi tadi saya sudah cek misalnya mobil saya, apakah bannya semua udah ukuran 32 semua, apakah e-tol sudah lengkap, apakah premium atau bahan bakarnya udah full, termasuk makanan dan seterusnya. Jadi yang kita pelajari itu untuk mencapai sesuatu. Lalu juga kita belajar dalam konsep mengajari itu tanggung jawab, ya, bahwa yang kita ajarkan ini sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai. Itu penting ya untuk bisa naik kelas atau mungkin untuk mempunyai sertifikat ya, sehingga dalam pekerjaan atau apa kita mesti ditanya apakah benar lulus SD, SMP, SMA ya. Itu maka harus kita pertanggungjawabkan bagi yang memang sudah belajar nanti mendapatkan ya ijazah. Lalu menghormati otoritas, respect for authority. Ya, jadi guru, kepala sekolah, pendidik, yaitu kita hormati. Karena guru itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Mahasiswa di Yogyakarta tahun 1912, itu satu, Engarso Sung Tulodo, di depan itu bisa memberi contoh atau bisa diteladani. Lalu ing madya mangun karso, ya, di tengah itu kita bisa membangkitkan semangat. Lalu tut uri handayani, di belakang kita bisa mendorong agar anak-anak didik itu bisa maju dan berkembang, ya. Lalu orang tua juga perlu dalam proses pendidikan, karena di sekolah itu hanya berapa jam, sementara dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu lebih banyak. Jadi tidak betul kalau sudah membayar lalu diserahkan ke sekolah lalu akhirnya semua itu tinggal beres, itu tidak. Jadi tetap harus bekerjasama antara guru, orang tua murid dan si anak sehingga bisa berhasil kalau tiga-tiganya itu sama-sama belajar dan mengajar, ya. Ya, orang muda perlu juga mengalami kesuksesan dalam penyelesaian tugas-tugas dengan ya memahami tujuan. Maka pelajaran macam-macam ya. Ada matematika, ada antropologi, ada sejarah, ada bahasa, bahkan misalnya bahasa Inggris. Ya sederhana, waktu saya bekerja di Gramedia, di Kompas Gramedia, saya perhatikan orang-orang yang dikirim ke luar negeri itu siapa sih? Orang-orang yang belajar bahasa Inggris. Makanya saya belajar Inggris. Sehingga dengan itu akhirnya saya dikirim ke beberapa negara ya. Saya bisa keliling 30-40 negara ya. Atau 3 benua. Itu kalau nggak belajar, ya mana mungkin saya bisa dikirim. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kenapa dikirim ke luar negeri? Jadi ada hasilnya, ada pencapaian, lalu ada pertanggungjawaban di sana ya, apa yang kita lakukan waktu kita dikasih tugas. Lalu anak-anak juga harus belajar menerima dan dengan setia memikul tanggung jawab sesuai dengan usia dan pengalaman masing-masing. Makanya kalau di rumah dikasih tugas ya, misalnya mengumpulkan ya macam-macam daun ya, atau lagi mungkin daun yang bisa dipakai untuk obat. Nah, itu anak-anak bisa belajar dari alam. Dan jauh lebih dari itu, anak-anak bisa belajar, wah ini semua alam ciptaan Tuhan, kita bersyukur ya karena diberi kemurahan Tuhan ya. Lalu itu bukan untuk berguna bagi keluarga diri sendiri, bisa membantu teman orang lain yang membutuhkan bantuan pertolongan. Misalnya kalau ada yang sakit,
ya. Lalu kemudian anak muda juga perlu memahami ya dan menerima prinsip otoritas. Ya, kalau masih belajar ya kita percaya pada guru. Tapi sekarang ini belajar bisa banyak ya. Istilahnya kalau anak-anak muda bisa belajar lewat Mbak Google ya, searching ya. Itu mestinya anak-anak sekarang lebih pintar, lebih canggih ya daripada mungkin saya yang sudah angkatan lama begitu ya. Lalu gaya belajar, learning style ya. Pendekatan atau cara belajar itu berbeda ya. Dulu sama sekarang itu berbeda ya. Learning styles are simply different ya. Approach always of learning ya. Jadi ada perbedaan ya, maka kita harus change, harus adjust ya dengan sesuatu yang baru. Apalagi kemarin dalam pandemi. Nah, pandemi orang dipaksa belajar melalui Zoom, tugas-tugas melalui Zoom. Kadang-kadang ada yang merasa nggak jelas, apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka orang tua juga harus berperan ya. Lalu orang tua juga harus membantu ya. Ada change, ada modify action ya, transfer shape ya. Lalu semua mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman ya. Lalu cara belajar itu anak-anak ada 3 ya. Ada dengan gaya belajar visual, yaitu dengan melihat ya seperti ini. Kita bisa webinar seperti ini di Indonesia Belajar ya. Belajar mulai Indonesia Belajar dengan visual, melihat. Selain juga auditory, ya ada yang mendengar juga ya. Lalu yang lainnya adalah kinestetik. Ya, visual itu mereka memiliki gambar, membuat mereka yang memproses informasi ya melalui gambar. Maka kalau kita melihat anak-anak dengan melihat video atau film atau gambar, ada yang lebih mudah ya belajar dengan cara itu ya visual. Ya. Kalau teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Afrika itu dia lebih banyak mudah belajar dengan kinestetik, yaitu gerak. Nah, karena mereka suka bergerak, suka banyak kegiatan ya, action ya, ya aksi ya. Kalau visual ya itu mereka melihat gambar, membuat mereka itu memproses informasi ya dibantu ya lewat gambar. Nah, cara belajarnya beda ya. Belajar dari gambar maupun ya video belajar yang menarik. Maka anak-anak bisa belajar dari rumah, terutama zaman pandemi kemarin ya. Lalu bisa membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ya ilustrasi. Makanya banyak anak yang belajar kalau banyak gambarnya ya itu atau belajar dengan komik ya itu menjadi lebih mudah daripada hanya tulisan saja. Lalu saat belajar mereka sambil ya itu melakukan misalnya ya entah googling ya atau melakukan ya belajar bersama lewat gambar atau video tersebut ya. Makanya ada yang menggunakan juga spidol warna-warni ya saat ya membuat gagasan buat ide atau belajar. Saya dulu karena saya itu tipe orang belajar lebih harus visual auditory. Kalau diterangkan guru saya sering memakai spidol atau pulpen warna-warni merah, biru, hitam gitu. Jadi karena saya itu harus mengingat setiap kali apa yang ditekankan guru, apalagi guru selalu mengatakan nanti ulangan akan saya tanya ini, nanti kalau ujian ini bisa keluar. Nah, seolah-olah memang saya belajar untuk ujian. Ya, itu dasar utamanya memang supaya nanti lulus dapat sertifikat atau ijazah. Tetapi dengan nilai yang baik itu kita bisa meningkat ya dari SD, SMP, SMA, S1 bahkan sampai S2 ya. Itu karena apa? Ya, belajar untuk mendapat nilai, untuk mendapat ijazah. Tetapi menyusul kemudian ilmu itu kalau sudah dikuasai lalu bisa diterapkan. Ya. Lalu bisa membuat mind mapping ya untuk memudahkan belajar. Nah, itu kalau Tony Busan itu misalnya kalau kita pohon gitu ya,
Itu mind mapping-nya pohon itu berarti ada rantingnya, ada akarnya, ada daunnya, ada buahnya. Jauh di sana misalnya ada matahari yang buat fotosintesis sehingga bisa mengolah makanan menjadi buah. Lalu ada mungkin aliran air, sungai supaya tumbuh ya subur ya dengan air yang diserap oleh akar-akar, dan ada tanah ya atau mungkin rabuk, sehingga apa yang satu hal kita lihat aja hubungannya banyak. Kalau misalnya di sini ada gambar burung. Nah, ini burung ini bisa macam-macam. Bisa kita menghubungkan dengan, oh ada kebun binatang burung ini, oh ini piaraan, oh ini burung merpati ini bisa untuk pacuan, atau mungkin wah ini burung merpati ini makanannya itu jagung, apanya? Jagung ada Pak petani. Sehingga dengan satu hal saja itu kita bisa belajar banyak. Sehingga otak ini jalan, terus otak ini terus berkembang, terus sehingga wawasan jadi luas, ya. Itu jadi gambar seperti burung merpati itu memudahkan. Supaya anak-anak misalnya kalau kerbau itu biasanya warnanya hitam. Kalau sapi biasanya warnanya putih, ya. Memang ada yang belang-belang ya. Sama ya. Domba ada yang putih, ada yang belang, domlang, domba belang, dompu, domba putih. Nah, tapi dengan gambar ini jadi lebih jelas. Kalau saya sudah di guru, sering anak-anak itu setiap tahun mungkin sekarang juga udah ada yang namanya Dharma Wisata atau study tour. Itu paling senang juga anak-anak. Misalnya kalau kita melihat macam-macam misalnya ikan, wah bisa aja kalau sekarang ini ya kita lihat seaweed itu ya di Ancol, wah itu jelas. Oh ini ikan mujair, oh ini ikan pari, oh ini ikan apa ya macam-macam yang bisa kita lihat. Atau kalau di laut ya mungkin kepompong dan seterusnya, batu-batuan dan seterusnya. Ya senang dan itu akan mudah diingat ya. Kalau ada zoologi ya di Kebun Raya Bogor, waktu saya mengajar di Serang Banten itu SMA Mardiana, ya diajak ke sana. Lalu anak-anak diajak ke pesisir, ke laut, ke Anyer ya atau Pasir Putih ya, di sana ada. Sehingga anak-anak senang, atau diajak ke museum-museum ya. Suka saya ajak ke Bandung, ke Jakarta, ya kalau dari Serang ke Bogor itu sudah jauh ya. Atau di Jakarta kan banyak museum macam-macam, ya entah museum batik, museum wayang, museum nasional, atau bahkan juga misalnya diajak keliling Taman Mini Indonesia Indah. Nah itu visual lihat, oh ini rumah bentuk kalau dari Aceh seperti ini, dari Medan atau Karo Batak seperti ini, dari Padang seperti ini, Tapanuli seperti ini, Palembang seperti ini, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai NTT, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Ya, bahkan dengan macam-macam, kalau di Kalimantan ada suku Dayak yang macam-macam. Nah, itu tahu ya, termasuk mungkin makanan-makanan khas di daerah-daerah. Nah, dengan melihat langsung itu akan lebih mudah. Bisa ke Yogyakarta, kalau misal melihat candi-candi peninggalan keajaiban dunia, bisa ke Borobudur, bisa ke Prambanan, ya, sehingga atau lihat keratonnya di Jogja atau di Solo. Nah, ini sehingga oh jelas ya, lebih mudah karena melihat secara visual ya. Itu. Ya. Jadi karakteristik anak-anak yang senang belajar secara visual yaitu orangnya rapi dan teratur ya. Lalu lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Kalau saya ke Pulau Komodo ya, Labuan Bajo, dengan melihat ini loh komodo, yang memang digambar juga ada, tapi dengan melihat lebih jelas, oh ya kita harus hati-hati, oh ya jangan sampai kita luka atau bau darah, karena dia dalam berapa kilo aja malah bisa lalu mau menyerang kita, lalu harus ada pawangnya, sehingga kita bisa belajar di mana-mana itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lalu lebih suka membaca daripada dibacakan. Ya, tadi seperti itu yang banyak gambarnya, entah itu komik ya. Berbicara dengan tempo agak cepat. Karena kalau kita melihat komik atau buku bergambar itu akan lebih cepat kita selesai dibandingkan kalau hanya tulisan saja, ya. Lalu dia menjadi pembaca yang cepat dan tekun, lebih menyukai ya melakukan demonstrasi daripada pidato.
Ya demonstrasi itu misalnya ya, oh kita membuat burung ya, mungkin dari kertas origami ya. Kalau cerita tentang nelayan, lalu perahu dia bisa membuat perahu. Lalu kalau kita di taman bunga ada kupu-kupu dia bisa membuat bunga atau kupu-kupu dari kertas origami. Nah, sehingga kalau ada orang-orang kreatif ya, itu bisa membuat macam-macam termasuk nanti wah kalau bisa menjadi ya, seperti anak Avanti itu perancang itu ya, karena gambar-gambar dulu lalu menjadi gaun yang indah, bahkan sekarang kayak kebaya itu ya diusulkan menjadi warisan budaya UNESCO tingkat dunia ya, itu khas Indonesia ya, itu. Lalu sulit menerima instruksi secara verbal ya kecuali ditulis. Jadi kalau kita hanya ngomong saja ya, oh itu langit warna biru, kenapa bisa warna biru? Nah itu kurang bayangannya. Tapi begitu kita bawa, oh kenapa langit warna biru? Kenapa laut warna biru? Ya atau kenapa ada laut merah? Nah, dari situ apalagi kalau misalnya kita ke sana kita lihat bahkan kita dalami, oh karena ada ganggang-ganggang ya yang waktu kering itu bisa warnanya menjadi merah. Sehingga itu disebut laut merah, misalnya seperti itu. Ya, dengan melihat langsung lalu menjadi lebih ingat, lebih mudah. Atau kalau di sana ada laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena dia tidak mengalirkan air yang diterima dari sungai-sungai itu, lalu akhirnya hanya dipendam sendiri, akhirnya menjadi garam, lalu akhirnya ya mati ya, karena nggak beri kehidupan. Sementara kalau laut yang lain itu beri kehidupan dengan mengalirkan air ke sawah-sawah, ke perkebunan, maka banyak ya buah-buahan. Mesti kalau di Timur Tengah ya ada kurma, ya ada kacang dan seterusnya. Ya, baik. Tidak mudah ya terganggu dengan keramaian, ya karena dia apa ya konsentrasi pada gambar. Lalu suka menggambar apapun di kertas. Maka kalau ada anak kecil ya dia suka bawa di orang mamanya bawain buku, dia bawain kertas ya itu agar dia bisa belajar dari sana. Lalu tahu apa yang ingin ya dikatakan ya tapi sulit memilih kata-kata. Ya misalnya anak itu loh gambar kuda itu seperti apa ya. Nah, kalau kuda nggak bisa bayangannya, tapi begitu digambar-gambar lalu oh seperti ini kuda ya. Oke. Baik. Itu mengenai anak-anak yang belajar secara visual. Maka sebagai guru pun juga harus menyesuaikan ya cara mengajarnya. Maka guru juga harus mempunyai cara mengajar itu ya, cara gimana tergabung di kelas itu ada yang tipenya auditori, ada visual, ada kinestetik. Ya. Lalu kalau kita melihat ya ini yang cara belajar dengan media ya itu misalnya suka mendengarkan musik yang disukai, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan lagi. Saya punya teman waktu SMA ya itu kalau diterangin guru dia hanya dengerin aja, tapi dengan dengerin dia udah langsung tahu. Nah, beda sama saya harus nyatat. Ya, ini mungkin tipe visual ya harus nyatat. Ya, lalu harus saya garis bawahi, saya kasih warna merah, saya kasih stabilo, mana yang penting, mana yang tekan berulang-ulang. Ya, ini penting berarti nanti keluar ujian, nanti ditanyakan kalau ujian. Ya, ya biasanya betul. Ya, nah teman saya itu seperti itu. Tapi justru malah dia hebat karena dengan mendengar nggak usah belajar lagi, dia udah langsung di otaknya ya nilainya hampir semua 100-100 atau kalau kuliah ya A ya lulus kuliah pun dari luar negeri ya ya summa cum laude itu semua nilai A atau luar biasa ya itu karena dia mendengarkan ya. Lalu apabila membaca buku bisa sambil diucapkan suara ya pelan-pelan untuk lebih ya menekankan. Jadi nggak bisa diam ya dengan dia ngomong lalu akhirnya tertanam ya direkam di otaknya. Lalu mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas itu dengan seksama seperti tadi yang saya bilang itu. Saya punya teman
sekarang menjadi CEO, itu menjadi CEO di tempat saya bekerja, itu memang pintar ya. Lalu belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah ya memahami ya atau mengingat materi. Nah, biasanya dia dengan hanya mendengar lalu dia. Nah, dengan tipe seperti ini biasanya kalau saya belajar itu saya bertanya, ya coba terangkan bagaimana kok yang namanya langit bersama berwarna biru, kok kenapa laut juga berwarna biru? Nah, langit pantulan dari laut misalnya. Laut biru karena ada ganggang, nah, misalnya seperti itu. Yang warnanya biru, seperti itu misalnya. Sehingga saya lebih bisa menangkap karena sementara dia menerangkan ya dengan gambar-gambar. Baik, ini karakteristiknya ya, sifat-sifat orang yang bisa belajar dengan auditori atau suara atau ucapan, yaitu lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Ya, ini juga banyak ya yang sekarang ini mendengarkan, tapi nanti kalau ada tanya jawab atau saya tanya bisa langsung menjawab. Karena apa? Konsentrasi dengan pendengaran. Berbicara pada diri sendiri saat belajar. Ya, itu bisa ya. Saya kalau ngapalin juga seperti itu ya. Misalnya belajar pelangi. Wah, gimana itu warna-warna pelangi? Mejiku hibiniu, merah jingga, kuning mejiku hibiniu, hijau, biru, nila, ungu. Oh, langsung. Nah, ini namanya pakai jembatan keledai ya. Ya, aku dulu waktu SMP inget banget ya, 10 macam binatang itu kalau kita ngapalin juga susah, maka pakai jembatan keledai juga ya. Tak lupa sijo seperduaku. Tak lupa sijo seperduaku. Lu 10 macam. Ya. Tak lupa misalnya ya. Binatang tak bersayap. Lu binatang bersayap lurus. Pa, binatang berparuh. Si, binatang bersirip. Ja, binatang bersirip jala. Ya, dan seterusnya. Itu mudah seperti itu. Ya. Saya dulu kuatnya kalau di hafalan. Maka bangsanya sejarah, ya, bangsanya ilmu bumi, ya, antropologi, sosial budaya, nilai saya minimal 8, ya. 8, 9, 10, ya. Seperti itu, ya. Karena ya ingatannya membuat jembatan keledai. Lalu senang mendengarkan, ya. Nah, saya kalau kuliah, sekolah dulu itu dari SD itu selalu kuliah pun duduk paling depan. Sehingga dengan itu konsentrasinya mendengarkan guru. Jadi kalau waktu SD juara, bahkan kuliah pun juara 1, seperti itu karena bukan saya pintar, tapi karena saya konsentrasi mendengarkan, lalu mencatat-catat apa yang penting, lalu belajar dengan teman yang pintar-pintar tadi, ya, seperti itu. Sehingga dengan itu kita menjadi lebih paham, ya. Mudah terganggu dengan keramaian, ya. Saya itu kalau ada keramaian apapun itu mau tidur ya tidur saja. Tapi ada orang yang ada suara sedikit pun wah nggak bisa konsentrasi. Ada suara TV nggak bisa konsentrasi. Kalau saya ada suara teriak-teriak orang pun saya bisa ya tetap belajar, bisa konsentrasi. Nah, ini memang orang beda-beda, maka sebagai guru juga harus mengerti ya. Lalu sebagai murid juga harus mengerti ya kemampuannya di mana ya. Maka kalau sekarang itu paling gampang ya, orang punya HP mungkin bisa merekam ya atau bisa minta materi ya dari Pak Guru ya. Kan bisanya ada itu dibuat PowerPoint ya. Itu bisa ya atau alat-alat yang lainnya ya lewat entah sekarang kan banyak dengan laptop ya, dengan HP ya. Lalu kesulitan dalam tugas dan pekerjaannya melibatkan visual. Nah, kalau orang suka mendengarkan, ya mungkin dengan gambar dia agak susah ya. Pandai menirukan ya kata ya atau irama yang diunduh ya dari suara ya. Misalnya suara kalau embek gimana bunyinya? Mbek ya, kalau mau ya dan seterusnya ya. Itu bisa nanti pinter dongeng itu ya kalau kalau bisa paham dengan suara-suara. Senang membaca dan mengeluarkan suara
dan menggerakkan bibir mereka. Makanya bagi orang-orang yang visual, kalau ngeliatin orang-orang yang belajar sambil berbicara itu kadang-kadang merasa terganggu, ya, terganggu, ya. Tapi kita harus memahami orang itu beda-beda, ya. Itu berarti dia itu memang tipenya apa? Tipe auditori, ya, suara, ya, ucapan, ya. Lalu kemudian mudah dalam mengingat nama saat ya berkenalan dengan orang baru. Ya, misalnya kalau saya kenalan, Danang datang untuk menang. Ya, ingat aja, wah Danang datang untuk menang. Sehingga saya sering dikenal karena itu. Joko, jernih otaknya, kuat ototnya. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga, oh iya, kalau ada orang dikasih nama-nama tertentu, ya, itu menjadi gampang mengingatnya. Ya. Nah, orang tipe suara ucapan ini dia suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang. Nah, saya itu sering udah diketarain ya. Terus kalau pernah saya itu tugas dengan teman saya ke Bandung. Lalu direktur saya bilang, Chris, lu nggak usah bawa audio atau video atau musik. Cukup dengerin Danang aja." Ya, emang saya udah cerita ya sepanjang hari pun juga bisa ya. Jadi itu kebiasaan ya. Saya dulu belajar dari siapa? Belajar dari Dale Carnegie dengan bukunya How to Win Friends and Influence People. Bagaimana ya mencari kawan dan mempengaruhi orang. Ya, itu luar biasa. Kalau Anda pengen belajar itu ya, saya menjadi juara baca puisi, juara pidato, lomba-lomba juara 1 ya dari 30-40 orang, line manager, line direktur. Itu karena latihan, karena memang sukanya ya berbicara. Mudah dalam mengingat nama saat ya berkenalan dengan orang baru, lalu kadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam ya bercerita. Makanya waktu saya masuk ke kantor ya di Gramedia, kan tempat cetak buku tahun 90. Saya baru masuk udah ada yang penulis kamus itu almarhum Mas Saryono. Kamu bisa nulis. Saya cuma ketawa aja. Waktu saya menjadi manajer di Jogja, ya ada manajer dari Gramedia Matraman, ya Mas Sulaiman Budiman. Ini Pak Danang ini, ayo teman-teman, saya dibawa ke depan dalam 3 tahun ya, nanti dia bisa nulis. Saya malah bengong aja juga. Justru saya bisa menulis karena saya ya melihat seorang ya SPG Pramuniaga Ayu Widya itu ya kalau lagi tugasnya lagi longgar, misalnya pas pameran nggak ada yang datang membeli, dia suka ngoret-ngoret dan coretannya di bank tempat sampah. Saya coba baca, wah ternyata bagus. Saya minta dia menulis, akhirnya dia menulis novel. Ya karena di waktu dia kuliah di UI, coba aja kamu nulis novel, digodain kakak kelasmu. Lalu novel pertama memang ya CLBK bikin repot begitu. Tapi akhirnya dia sekarang sudah menulis 30 novel, lalu novelnya ada yang dibawa ke pameran buku Frankfurt ya, itu biasanya bulan Oktober, itu pameran buku terbesar di dunia ya. Saya pernah ikut itu seminggu di sana, lalu keliling Eropa ya, itu luar biasa ya. Itu besar sekali ya, beratus-ratus itu. Satu hall aja udah ratusan, apalagi 3-5 hall karena seluruh dunia ya. Kita bisa bertukar right atau hak cipta di sana, baik dari yang Saudi Arabia, dari Eropa, dari Amerika, Timur Tengah, dan seterusnya. Indonesia, Asia, ada lengkap di sana. Tinggal kita pilih. Ya, baik. Itu mengenai yang auditori. Nah, kalau guru yang efektif yaitu gimana? Yaitu seorang guru yang sukses setelah yang merencanakan dengan baik, mengerjakan rencana, mampu beradaptasi, dan melihat ya momen-momen untuk dapat mengajar dan meresponnya. Mereka juga terus mencari cara-cara terbaru dan kegiatan kreatif yang dapat mencapai tujuan pengajaran mereka. Jadi kita harus tahu sifat anak kita, entah itu visual, auditori, atau kinestetik. Maka harus ada macam-macam. Untuk kinestetik paling senang kalau ada outdoor ya, kegiatan di luar ya. Seperti tadi itu, diajak ke alam, study tour ya. Kemudian dia akan banyak gerak ya. Atau dengan praktikum ya, praktek. Ya. Untuk metode mengajar ya,
melakukan cara yang berbeda-beda dalam mendidik. Nah, sikap yang ya mau berhati-hati harus dimiliki dalam mendidik anak-anak, ya. Karena apa? Untuk ya mengadakan perubahan dalam cara mendidik sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan digunakannya kuasa pikiran yang tinggi dan agung itu. Jadi kalau kita bedanya manusia dengan binatang atau ciptaan lain, manusia itu kelebihannya mempunyai otak atau mempunyai pikiran, sehingga dengan itu maka dia bisa berkreasi. Kalau Allah sebagai pencipta, kreator, nah kita juga bisa kreatif karena kita adalah ya ciptaannya. Ya. Lalu gimana kalau cara belajar orang yang tipe fisikal, ya kinestetik, ya ini selalu bersemangat, ya terus bergerak, ya gitu. Maka jangan salah kalau orang tua atau guru ya lihat anaknya ada yang lari-lari dan seterusnya, kita kadang-kadang nggak sabar. Ya saya punya keponakan waktu kecil tuh, wah lari-lari, kita makannya naik meja, naik kursi dan seterusnya. Tahu nggak? Setelah besar dia itu pinter sekali, pinter sekali. Jadi kita kadang-kadang nggak sabar karena tipenya itu beda-beda, ya. Nah, karakteristiknya dulu ya. Karakteristiknya atau sifat anak-anak yang belajarnya itu secara fisikal ya banyak gerak, yaitu dia menyenangi belajar dengan metode ya praktek tadi seperti saya katakan, ya. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Makanya ada olahraga sukses, ya itu namanya itu mempunyai apa ya, kinesthetic intelligence, ya, yaitu intelijensi dia itu memang jagonya di kinestetik gerak, ya seperti menjadi atlet, olahragawan, penari, ya. Kalau pernah tahu penari-penari dari Jogja itu ya itu karena dia memang pintar menari. Lalu berbicara dengan perlahan, ya. Lalu sifat berkomunikasi banyak menggunakan ya isyarat tubuh. Nah, ini saya pernah bersama-sama membantu teman-teman yang tuli, sehingga harus pakai isyarat tubuh kalau dia susah menangkap. Aku ya cinta atau suka ya padamu, ditunjuk seperti itu. Saya ya senang ya bertemu denganmu. Nah, sehingga dia mudah karena ada gerakan seperti itu. Terima kasih, ya. Lalu sama-sama. Nah, seperti itu, ya. Lalu selamat ulang tahun. Atiopilin kan ulang tahun. Nah, seperti itu. Yaitu berbicara dengan perlahan, satu organisasi banyak menggunakan isyarat tubuh, lalu menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Saya pernah mewawancarai calon-calon karyawan saya dengan cara ya jalan-jalan, diajak makan ke mall, lalu sambil nanya-nanya, ya sudah, besok semua ijazahnya dibawa langsung kamu masuk kerja. Loh, kok bisa Pak? Ya, tadi kan sudah saya tanya, ya, kamu bakatnya apa, kamu pernah kerja di mana, kamu bisa nggak kamu berjualan. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa, itu dengan cara kinestetik seperti itu. Pernah kan ada seorang kuliah di kedokteran, ujian secara tulis susah banget. Lalu sama pengujinya, dokternya diajak jalan ke taman ngobrol. Saat ngobrol itu tanya jawab. Tanpa sadar dia sudah bisa menjawab soal-soal kalau tertulis. Nah, akhirnya dinyatakan lulus, kaget. Nah, ini sebenarnya ini adalah dokter atau guru yang pinter, ya. Sehingga tahu ya, tahu sifat anak itu. Sehingga dengan begitu membantu, memudahkan. Karena memang karakteristik sifat anak itu beda-beda. Lalu menggunakan jari sebagai penunjuk saat membaca. Nah, ada kan yang kalau membaca itu sambil tangannya nunjuk-nunjuk itu. Nah, itu karena tipe kinestetik, ya. Kita nggak boleh pegangin tangannya, ya, karena itu lain-lain, ya. Lalu tidak dapat duduk diam, ya, untuk waktu yang lama. Nah, makanya kalau misalnya apalagi mendongeng untuk anak-anak, saya pengalaman itu cukup 5, 10, paling lama seperempat jam untuk yang gede-gede. Yang kecil itu 3-5 menit sudah cukup, maka jangan yang panjang-panjang, ya. Lalu saat belajar, ya, saat belajar itu anak-anak yang kinestetik itu saat mendapatkan materi belajar, bila ya memungkinkan segera coba praktekkan. Kalau kita bicara burung, ayo coba kita membuat origami lihat burung.
bicara tentang nelayan, yang membuat kapal, ya seperti itu. Lalu belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikkan jari. Ya, 1, 2, 3. Wah, terima kasih nih Bu Gadang dari Klaten ini bergabung ya. Ini pakai gerak ya. Itu tipe yang belajar pakai kinestetik. Lalu bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau pengen lihat komodo ya ke Labuan Bajo gitu ya. Kalau pengen melihat peninggalan keajaiban dunia ya bisa ke Borobudur, Prambanan misalnya, Keraton, Jogja, Cirebon, Solo. Nah, seperti itu. Ya. Lalu juga dengan mengikuti ekstrakurikuler. Ya. Saya waktu kecil pernah menjadi ekstrakurikuler ikut menjahit ya. Tapi karena nggak pernah dipraktekkan, ya, akhirnya lupa ya waktu kecil sudah, atau membuat radio ya, itu juga bisa. Lalu gimana ya caranya belajar? Ya itu mengajar harus tahu seperti itu. Cara belajar kalau yang visual tadi sudah disampaikan ya, bagaimana dia dengan gambar-gambar, lalu kemudian kalau yang kinestetik dengan gerak, lalu yang auditory dengan mendengarkan. Jadi gaya belajar solusinya juga beda. Guru yang hebat adalah guru yang menggunakan gaya mengajar yang paling efektif. Ketika mengajar ya sebanyak mungkin gaya sehingga mereka dapat menyesuaikan dan beradaptasi saat dibutuhkan. Jadi saling keterkaitan antara guru dan murid ya. Guru harus memahami ya murid-murid yang punya kebiasaan belajar dengan visual, melihat, auditory mendengar, atau kinesis dengan gerak. Begitu juga anak-anak ya dipahami baik oleh guru maupun orang tua. Karena orang tua sebenarnya adalah guru yang utama karena anak itu lebih banyak ya di rumah daripada di sekolah. Mungkin itu dulu ya, wah waktunya sudah lewat ya. Boleh tanya jawab atau ada yang menanggapi dan melengkapi, silakan. Terima kasih. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, bagi para sahabat pembelajar yang ingin bertanya, kalian bisa langsung saja ketikkan pertanyaan kalian di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila kalian ingin bertanya langsung dengan Pak Danang. Nah, Pak Danang tadi kan sudah membahas perihal teaching and learning nih Pak. Saya mau tanya sedikit nih Pak. Jadi apa Pak Danang punya tips atau trik tertentu nih Pak Danang? Kan tadi tipe murid ada banyak nih ya Pak. Nah, dari Pak Danang agar murid-murid yang berbeda tipe itu bisa mengerti lebih cepat dan lebih mudah gitu kan. Tipe-tipenya beda gitu Pak. Nah, dari Pak Danang gimana nih Pak? Baik, pengalaman saya ya, kalau saya mengajar itu dari SD, SMP, SMA, juga kuliah. Itu saya bantu anak-anak itu dengan membuatkan ringkasan-ringkasan. Sehingga mereka belajarnya itu nggak perlu banyak. Waktu saya menjadi dosen pun juga seperti itu. Udah, yang namanya buku-buku filsafat, karena saya mengajar pengantar filsafat dan sisi manusia, itu nanti saya yang baca. Kamu yang buat ringkasannya saja. Saya biasanya menerangkan dari misalnya, saya ini tadi pagi mendapatkan bunga dari Lili, seorang resepsionis di Hotel Santika, Surabaya, waktu saya mengajar di Surabaya. Orang melihat itu. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan bunga? Karena ada hubungan yang baik. Sehingga saya dihormati, dihargai. Nah, begitu juga kalau kita berhubungan baik satu sama lain dengan orang, maka akan mudah segala sesuatunya, termasuk dalam belajar, termasuk kalau kamu nanti mau kuliah, gampang ya. Kamu nanti cukup menghafal atau mempelajari ringkasan-ringkasan dari saya. Dan rata-rata dapat nilai A. Atau bahkan saya di SMP waktu itu di Duren Sawit, Sadai, Jakarta Timur. Dari 63 sekolah ikut ujian waktu saya pegang PMP Bahasa Inggris, itu sudah juara 3 dari 63 sekolah itu. Baru pertama kali ikut ujian.
Karena apa? Nah, dari guru harus mengajar dengan menyenangkan. Dengan senang, maka anak-anak gampang untuk menerima. Nah, makanya saya mengajar dari mendongeng atau bercerita, ya ini kan penting bagi yang auditori. Lalu baru masuk ke bahan atau materi yang utama. Nah, nanti kalau ditulis di papan tulis, nah ini senang bagi orang yang karena ada gambar itu visual. Nah, nanti bagi yang kinestetik ya kita mungkin dikasih gerak ya ke atas, ke bawah, kiri, kanan sehingga tiga-tiganya dapat. Nah, umumnya saya ya anak-anak saya boleh dikatakan bisa lulus semua, bahkan ada yang sampai nilainya juga 100. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang atas pemaparannya hari ini. Sangat luar biasa sekali untuk penjelasannya. Nah, sayang sekali karena hari ini sudah menunjukkan pukul 3 kurang, di mana acara seminar online kali ini akan segera berakhir. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Danang, Priyadi, dan juga sahabat-sahabat pembelajar yang sudah ikut join di Zoom meeting ini. Nah, akhirnya kita akan mengakhiri Zoom meeting ini. Lalu untuk sahabat pembelajar yang ingin melihat dari upload video hari ini, kalian bisa cek untuk YouTube kami di Indonesia Belajar Official. Nah, terima kasih atas keseluruhannya dari para sahabat pembelajar dan juga Pak Dana. Sekali lagi terima kasih, saya Tami dan tim Indonesia Belajar izin pamit undur diri. Baik, terima kasih.